Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama, saya mengucapkan rasa hormat kepada Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi yang pada kesempatan sore hari ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Yana Fajar, yang pada kesempatan hari ini, sore hari ini, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa ketua saya di Majelis Hukum dan HAM pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Bung Rojak Daud, mohon izin Ketua. Selanjutnya ATR BPN Kota Sukabumi. Sekaligus saya ingin bertanya kepada ATR BPN Kota Sukabumi, apakah tempat relokasi pedagang kaki lima yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda pindah ke depan Jalan Dewi Sartika? Itu poin pertama. Kedua, apakah rencana Kota Sukabumi berkaitan dengan tata ruang hasil dari Musrenbang Kota Sukabumi yang berkaitan dengan reforma agraria? Kasihan, dari tadi ATR BPN kan diam aja nih. Semoga nanti panitia memberikan kesempatan untuk berbicara kepada ATR BPN berkaitan dengan agenda reforma agraria di perkotaan. Kenapa hari ini perlu adanya reforma agraria di perkotaan? Karena dalam amanat yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN bahwa pemerintah daerah harus menyediakan mendayagunakan pedagang kaki lima yang ada di daerah ini. Kemudian saya mewakili Majelis Hukum dan HAM. Kenapa hari ini hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Fraksi Rakyat dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi? Ini merupakan bentuk ketaatan kita sebagai hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena perjuangan yang berkaitan dengan reforma agraria, perjuangan melayakkan, perjuangan mensejahterakan masyarakat, perjuangan mensejahterakan kaum petani, kaum buruh, itu merupakan amanat yang sudah jelas yang terkandung dalam Al-Quran. Maka dari itu, ketika hari ini kita menjalankan perjuangan kita, perjuangan reforma agraria, kita sedang menuju jalan surga. Amin ya Allah ya Allah. Jadi kalau misalkan para kiai sambutan, para kiai ceramah tentang nilai-nilai agama, maka hari ini kita yang ada di sini berkaitan menyampaikan tentang nilai-nilai agama yang berhubungan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Al-Quran sangat jelas menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia diberikan kewajiban, diberikan amanat untuk mengelola sumber daya alam. Pertanyaannya hari ini, sumber daya alam kita dikelola oleh siapa? Sumber daya alam kita dikelola oleh siapa? Dikelola oleh mereka-mereka yang tidak beriman, kawan-kawan. Dalam sejarahnya bahwa dalam Islam menjelaskan kafir yang perlu diperangi adalah kafir yang zalim. Benar nggak kawan-kawan? Benar nggak? Kalau misalkan hari ini kafir yang perlu diperangi adalah kafir yang zalim, maka pimpinan-pimpinan korporasi yang tidak bertuhan dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita perangi, kawan-kawan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memeranginya? Untuk kita sebagai perjuangan, bentuk perjuangan kita untuk melawan, memerangi kaum-kaum yang berusaha menindas umat muslim, maka satu jalannya yaitu merebut lahan yang sudah diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Allah ini sudah menciptakan bumi berikut dengan isinya, dan itu dalam amanatnya semua umat manusia berhak mengelola. Semua umat manusia berhak mengelola apa yang ada di dalam bumi. Apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di atas bumi, dan apa yang ada di ruang angkasa, di udara. Maka dari itu, ketika hari ini terjadi ketimpangan penguasaan lahan, apakah itu benar? Apakah itu yang diinginkan dalam amanat Al-Quran?
Tentu tidak, kawan-kawan. Hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi bekerja sama dengan fraksi rakyat untuk mendiskusikan bagaimana konsep reforma agraria, baik di kota ataupun di kabupaten. Di Muhammadiyah kita memiliki fikih agraria, kawan-kawan. Apa yang dimaksud dengan fikih agraria? Yang dimaksud dengan fikih agraria yang dimaksud Muhammadiyah, fikih yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengelola tanah, bagaimana kita menguasai tanah, dan bagaimana melalui tanah tersebut hasil kebermanfaatan. Poin dasar pertama yang diajarkan oleh fikih Muhammadiyah, fikih agraria Muhammadiyah, pertama adalah poin ketauhidan. Pada saat kita meyakini bahwa tanah itu diciptakan untuk kita semua sebagai umat manusia dan dikelola oleh kita semua tanpa ada ketimpangan, maka itu bentuk keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan sampai kita beriman itu hanya sekedar praktek-praktek ibadah, hanya sekedar ritual yang dijalankan setiap hari, tapi kita lupa ada perintah lain yang dijelaskan dalam Al-Quran. Poin kedua yang dijelaskan dalam fikih agraria Muhammadiyah adalah bentuk akhlakul karimah. Diriwayatkan dalam sunnah, dalam hadis makbulah, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, ada sahabat yang menyampaikan bahwa ada lahan, ada tempat yang tidak bertuan, ada lahan yang mati, tidak dikelola. Maka perintah Rasul apa? Kelola tanah tersebut, dan dari tanah tersebut lahir kebermanfaatan. Pertanyaannya, hari ini di kota dan Kabupaten Sukabumi, berapa banyak tanah yang absente, yang hari ini tidak menjadi perhatian? Kalau misalkan hari ini hadir ATR BPM Kota Sukabumi, berapa jumlah tanah yang tidak bertuan di daerah Kota Sukabumi? Apakah hari ini pemerintah daerah Kota Sukabumi concern fokus terhadap lahan-lahan yang tidak dikelola, lahan-lahan yang tidak bertuan? Ketika misalkan pemerintah daerah Kota Sukabumi tidak memiliki agenda jelas terkait pengelolaan tata ruang, pengelolaan wilayah, yang kejadiannya pedagang kaki lima yang didago dipindah di Dewi Sartika. Coba buka di perencanaan pembangunan daerah, apakah benar lokasi pedagang kaki lima dipindahkan ke situ? Kemudian berapa jumlah ataupun berapa luas wilayah Kota Sukabumi memiliki ruang terbuka hijau? Adakah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Sukabumi? Tadi Bung Rojak menyampaikan ruang terbuka publik yang ada di depan Kapolres, di depan Polres Kota Sukabumi itu dijadikan apa? Dijadikan parkiran, dan di situ ada pedagang kaki lima. Di sisi lain kita menyampaikan bahwa mereka pedagang kaki lima membutuhkan penghasilan, membutuhkan nilai-nilai untuk hidup melalui berjualan. Tapi dalam amanat yang disampaikan tadi dalam Menteri ATR BPN bahwa pemerintah daerah perlu mendayagunakan pedagang kaki lima. Nah, kalau misalnya pemerintah daerah nggak punya data berapa jumlah lahan yang tidak dikuasai, ya nggak mungkin itu direlokasi. Bilangnya kan Kota Sukabumi sempit, nggak ada lahan. Itu kan hanya dilihat dari segi subjektifnya. Objektifnya pasti ada berapa jumlah lahan yang sudah terjadi. Oke, poin ketiga yang berkaitan dengan fikih agraria yang disampaikan oleh Muhammadiyah, fikih agraria Muhammadiyah yang ketiga adalah berkaitan dengan kemaslahatan. Jadi perjuangan kita, perjuangan reforma agraria, berebut kekuasaan, merebut lahan untuk dikelola oleh masyarakat seadil-adilnya, nantinya melahirkan kemaslahatan, kebermanfaatan. Dari tanah-tanah subur melahirkan nilai-nilai pertanian, dari nilai-nilai pertanian tersebut melahirkan nilai-nilai ekonomi, dan dari nilai-nilai ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai ketuhanan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi ada 3 poin berkaitan dengan fikih agraria Muhammadiyah. Pertama, bentuk keimanan kita kepada Tuhan. Kedua adalah bentuk akhlakul karimah kita kepada Tuhan dan mempraktekkan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan poin ketiga adalah kemaslahatan. Ada 3 poin lagi, saya rasa cukup disingkat karena waktunya ya. Keempat tentang keadilan, kelima tentang kemusyawarahan, dan keenam tentang
kelima kemanusiaan, dan keenam tentang musyawarah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semangat kita adalah semangat perjuangan. Semangat perjuangan kita adalah semangat bentuk ketuhanan kita, bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir perjuangan kita adalah perjuangan menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, billahi bisabillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.